Oke, saya record dulu. Saya tampilkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Ya, beginilah kalau gratisan begini. Putus-putus, tidak apa-apa. Nanti kita upayakan rekodnya bisa sampai 3 tidak masalah ya. Silahkan kalian aja, kondisi ini tidak memungkinkan ya. Sehingga balik lagi. Jadi pada saat MPP ya mencapai titik maksimum maka turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama gimana? Turunkan berarti menjadi 4 min 0,6 X. Maka X-nya adalah 6,66. Pada saat penggunaan X-nya 6,6 satuan ini, MPP mencapai titik maksimum. Pada saat MPP maksimum itulah yang disebut dengan inflection point. Nah, sama dengan 2 minggu yang lalu ya. Karena kita berbicara optimisasi ini ada kaitan dengan mundur sebelumnya, tidak bisa dipisahkan karena memang di situ ya. Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Nah, APP maksimum apabila turunan pertama dari fungsi APP sama dengan 0, sama aja. Pada saat APP maksimum ini berpotongan dengan MPP, sudah cari turunannya, sudah selesai. Pada saat kapan APP maksimum? Pada saat X sama dengan 10. Gitu ya. Kalau kalian kerja sendiri pasti ingatlah 2 minggu yang lalu tugas itu ya. Sekarang berulang kembali. Ya, harus ini ya. Nanti akan berhubungan dengan penentuan keuntungan maksimum. Nah, pada saat APP mencapai titik maksimum inilah pada saat APP X-nya berapa? 13. X-nya 10, Y-nya adalah 13. APP-nya berapa? Ini menunjukkan jumlah produk yang dihasilkan, jumlah input yang digunakan 10 ya. Y-nya adalah 13. Jadi APP dicapai pada saat X-nya 10, Y-nya 13 atau tingkat produksinya 13. Begitu ya artinya. Ya. Maka pada saat inilah APP sama dengan APP mencapai maksimum, MPP berpotongan dengan MPP. Inilah titik awal mula tercapainya keuntungan maksimum. Karena pada saat ini sudah tercapai efisiensi teknis. Saya ulangi lagi, pada saat APP mencapai titik maksimum, saat inilah dimulainya, kalau lihat kurva produksi, maka ini titik mula dicapainya efisiensi teknis. Ya. Nah, kombinasi penggunaan input dimulai dari ini ya. Mulai dari ini akan kelihatan beberapa tingkat yang paling menguntungkan. Mulai efisien tapi belum maksimum ya. Penggunaan inputnya dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi ya. Tapi tidak sampai MPP sama dengan 0 ya. Besar APP saat APP mencapai maksimal yaitu pada saat X-nya 10. Ini maksudnya tuh. Y-nya adalah ya. Jadi ini ya. Jadi kita masukkan bisa ini ya, bisa. 13 sama. Jadi kalau ini persamaan 10 dalam kalau pada saat X10 masukkan persamaan pada persamaan MPP ini maksudnya dimasukkan ke sini ya. Ini kan persamaan MPP toh. Sehingga nilainya 13 harus sama. Pada saat Y 13, APP 13, MPP sama dengan 13. Berarti ini kan berpotongan. Pada saat X-nya 10, Y-nya 13. Pada Y 13 itu adalah APP maksimum berpotongan dengan MPP. Oke, ada pertanyaan? Udah, kita lanjutkan. Ya. Oke, elastisitas produksinya, karena rumusnya ingat, elastisitas physical product, EPP, atau elastisitas produksi,
sama dengan rasio MPP per APP. MPP ini piro? 13. APP ini piro? 13. Maka sama dengan 1. Ya. Kalau tidak 1 salah. Ya. Pada saat ini ada perpotongan berarti ya ini 1 nilainya. Kan ini ada perbandingan rasio antara MPP per APP. Ini kan 13, ini 13. Kebetulan 13 gitu. Kalau ini 10 ya di sini 10 juga gitu ya. Gitu maksudnya ya. Sehingga nilainya 1. Pada saat ini tingkat efisiensi mau dimulai. Oke, berikutnya. Nah, kapan TPP maksimum? Nah, dimulai nih ya. Jadi persamaan TPP tadi diturunkan menjadi MPP sama dengan 0. Ya. Pada saat TPP maksimum, pada saat MPP sama dengan 0. Udah. Kapan itu terjadi? Ya sudah tadi persamaan TPP ya. Turunan itu. Maka pada saat X-nya, jadi kalau menggunakan rumus ABC, tolong hitung lagi. Nanti di rumah dicoba lagi ya. Coba lagi, jangan-jangan Pak Jamali salah gitu kan. Tapi insya Allah benar ya. Tapi untuk menguji, kalau X-nya ada 2 mana? Rumus ABC kan X1 dan X2. Kemarin sudah min B 2A plus gitu kan? Sudah kan? Pak Jamali sudah ngajarkan. 2 minggu lalu sudah. Saya ulang lagi, silahkan dicari lagi. Maka X ternyata yang kita gunakan X2. Tidak mungkin minus lah. Ini berarti yang gunakan 14. Pada saat X14, pada saat X14 ternyata dihasilkan TPP maksimum. Ya. Oke. Berapa Y maksimumnya? Masukkan aja lah persamaan ini. Ini lah. Ini 14 kalikan ini. Ya. Jadilah ini. Oh, ternyata pada saat tingkat produksi 159. Ya. Jadi X-nya 14, Y-nya 159. Ya. Jadi rentangnya antara sebelumnya ini kan 10 toh. Pada saat TPP APP 10, pada saat berpotongan ya MPP sama PP 10, MPP sama dengan 0 ternyata 14. Inilah rentangnya. Ya, rentang wilayah yang menguntungkan, ada region 2. Ya. TPP maksimum sama dengan 0. Lihat simulasi, jelas toh? MPP sama dengan 0, turunan pertama 0. Udah, lihat. Ya. Berarti sama. Ya. Jadi kalau dimasukkan dalam persamaan ini, 14, ini, masukkan dalam persamaan MPP. 0. Kalau udah sama 0, salah. Tidak mungkin. Pada saat turunan pertama ini, ternyata berapa X-nya? Ini. Masukkan rumus MPP. Ternyata 0. Harus sama dengan 0. Kalau tidak 0, tidak mungkin. Begitu maksudnya. Ya. Oke. Berikutnya. Keuntungan maksimum dicapai apabila turunan pertama sama 0 sudah ya. Udah, kan ini kan profit toh. DP per X sama dengan 0. Udah, turunkan aja. Tadi sudah di awal sudah nilai produk marginal sama dengan PX sudah ya toh. Ini cuman ini sejarahnya terpending loh maksudnya ya. Mungkin kalian tidak bingung. Ikuti aja ini. Slide ini lengkap ya. Jadi slide penentuan ini mulai dari pertemuan penentuan fungsi produksi sampai dengan fungsi biaya dan sekarang baru penentuan keuntungan optimum ya. Efisiensi teknis dan produksi yang optimum. Bukan produksi yang maksimum, salah ya. Keuntungan maksimum oke. Efisiensi ekonomi, efisiensi penggunaan input, optimum dalam produksi, dan baru keuntungan yang maksimum. Kapan dicapai keuntungan maksimum? Dicapai pada saat, nah baru kelihatan nih. Turunan pertama dari fungsi ini ya. Nilai produk marginal turunkan aja. Berapa nilainya? Kan tinggal turunkan aja toh. Ya. DY per DX, DY per DX, kalikan PY, DY per DX. Kalian ingat, ini kan MPP toh. MPP, masukkan harga produknya, dikurangi harga outputnya 100, tadi di awal sudah. Sehingga nilai ini, maka X-nya adalah, nah dicari, dihitung. Oh, pada saat X-nya antara 0,5 sampai 12. Nggak mungkin pakai yang ini toh. Nggak mungkin. Karena ini rumus ABC toh.
maka produksi yang dihasilkan pada saat X-nya 12. Berapa Y-nya? Masukkan lagi persamaan Y. Jadi pada saat 12,8 tadi kan antara 10 dan 14. MPP sama 0 itu 14, ini MPP sama APP adalah sama dengan 10. Berapa X-nya? Berapa keuntungan maksimum ada di antara ini, Mas? Ternyata di sini X-nya adalah 12,8. Nah, rumus ABC benar kan? Ya toh? Min B plus minus kuadrat B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, oke. Udah kelihatan nih, ya. Oh, ternyata. Nah, jadi ini menggunakan VMP sama sih, tekniknya sama aja ya. Jadi ini tadi kurva produksi, ya. Kita bicara ini pada titik potong MPP sama dengan APP, ini inflection point, ini inflection point, ini adalah titik puncak APP sama dengan MPP. Inilah dimulainya efisiensi secara teknis, ya. Ini wilayah efisiensi secara ekonomis, ya, ya. Inilah daerah produksi yang optimum. Daerah inilah keuntungan yang maksimum. Ternyata dihasilkan 12,68. 12,68 ada di sini. X-nya masukkan. X-nya berapa? Oh, belum dimasukkan ya. X-nya berapa? Masukkan aja ya. Berapa produksi dan keuntungannya? Kan masukkan aja ya. Nanti tolong masukkan ya. Jadi nilai ini pada saat efisiensi, ya, ini tidak ada di dalam ya. Berarti masukkan di dalam mana nih? Pada saat X ini, Y-nya kan ini toh. Ya toh? X sama dengan 12,813. Maka Y, ya, ini kan, dalam dimasukkan dalam itu, maka jadi kalau dikecilkan aja dulu, ya, maka jadi Y sama dengan 3 kali 12,813 tambah 2 kali 12,813 pangkat 2, hati-hati, min 0,1 kalikan 12,813 pangkat 3. Boleh dewe, ya, hitungin dewe. Berapa Y-nya? Nah, itulah keuntungan maksimum. Berapakah? Nah, berapakah nilainya? Cari sendiri, ya. Ini adalah misalkan nilainya umpamanya misal 130 misal gitu ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah berapa nilai keuntungannya? Nilai keuntungan adalah
Misalkan ya, berarti 130 unit ya. Hitung sendiri tapi nanti ya. Dikalikan dengan berapa harga PY-nya. Di awal PY-nya 200 berapa PY itu ya? PY itu harga PY-nya 20. Lagi-lagi dikalikan 20 rupiah. Tolong cari sendiri ya. Jangan pakai ini. Nah, ya. Inilah nilainya. Nilai keuntungannya besar ini, gitu kan? Oke, paham maksudnya? Sehingga mulai penentuan X-nya, penentuan Y, region-nya, MPP, elastisasi produksi, sampai berapa nilai, sudah lengkap berarti. Ya, jadi kalian sudah bisa menentukan itu. Ya, berapa titik? Ini kan baru satu input, Pak. Iya. Betapa ruwetnya kalau menggunakan lebih dari satu input. Bagaimana kalau ada X2, X3, dan seterusnya? Itulah ilmunya. Kalian nanti kalau mempelajari lagi, kalau memperdalam ilmunya, silahkan kalian nanti nempuh di mata kuliah atau di program studi di pasca ambil agribisnis. Ya, akan ketemu lagi. Ya, nah, itu dengan apa namanya metode dalam penentuan titik optimasi itu ya. Ya, nanti ada tekniknya ya, lebih dalam lagi kalau level kalian tidak, karena akan berbeda ya. Dengan nanti menggunakan dalam awal-awal kita fungsi produksi sudah Pak Jamali jelaskan Cobb-Douglas. Metode Cobb-Douglas ya. Hukum kenaikan hasil yang menurun akan dijelaskan nanti di Cobb-Douglas. Nah, di S2 akan sebenarnya bisa sih S1, cuman kalian data tentang hubungan antar input dan output kan tidak begitu mendalam. Jadi saya sarankan tidak. Ya, kalau data itu ada cukup panjang prosesnya ya. Biasanya menggunakan cross section, metode cross section. Jadi antar waktu bisa menggunakan data di cross section. Tidak bisa linear. Kalau linear susah, tidak ketemu biasanya. Ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. Saya mau bertanya, yang slide sebelumnya, nah itu kan X1 sama dengan 0,524, itu kenapa tidak mungkin, Pak? Kan tidak negatif. Iya, tapi masa inputnya hanya setengah? Kan tidak mungkin. Bukan tidak Iya, boleh, Pak. tidak mungkin. Ini sudah 12 menggunakan setengah. Ya nggak ada sih, saipat gitu kan. Paham maksudnya? Bener Iya, Pak. hitungnya nih bener. Makanya kan ini rumus ABC punya peluang X1 dan X2 nih ya. Biasanya X1 dan X2 sini ada rumusnya X1 ya. X1 X2 biasanya. Gitu kan? X1 titik koma 2. Artinya ada dua alternatif. Mana yang dipilih yang paling mungkin? Dan ilmu matematika kan gitu yang diajarkan ya. Oke? Paham Aminatul? Paham, Pak. Dipilih yang paling besar gitu, Pak. Iya, ya. Ya, tapi kalau ini kan tidak masuk akal toh, 0,5 tidak mungkin. Masa setengah? Tidak Iya, mungkin. Pak. Ya, oke. Sama-sama benar, Ya, cuman yang dipakai yang mana gitu ya. Oke, paham ya? paham. Yang Terima lain kasih, Pak. silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Tinggal kita latihan, misalnya latihan lagi soal dari Pak Jamali tadi, mulai dari awal, coba lagi gitu ya. Tadi ya tolong ini ya, ini contoh ya, ini jangan dipakai ya, di contoh aja ya. Berapa nilainya? Oh, tinggal ngalihkan saja. Kembali lagi, ini kan PY, jumlah produk yang dihasilkan nilainya kan ini produk keuntungan kan bisa dia dalam bentuk fisik ini 130 unit keuntungannya ya. Kalikan berapa produk, itulah nilai keuntungan. Sudah delta P-nya
ya bukan delta P. Berapa keuntungannya, P-nya, keuntungan, ya keuntungan maksimum diperoleh. Nah, di awal 2 pertemuan sebelum sudah sampaikan Pak Jamali bahwa antara kurva produksi dan kurva biaya ada hubungan. Iya, oh dihubungkan seperti ini. Nanti soal tugas ini, kalian hanya menggambar ini toh. Sebenarnya, kalau soalnya itu cuman mempertemukan ini bukan pekerjaan mudah ya, hipotetis ya. Kalau data real tidak semulus ini. Ini semua data-data hipotetis ya. Tapi konsepnya adalah begini, ya secara teoritis ya, tidak jauh dari ini biasanya. Tidak semulus ini gambarnya ya. Jadi kembali lagi bahwa kurva produksi ini dia cembung terhadap sumbu X, kalau kurva biaya kebalikannya. Cekung terhadap sumbu X ya, bukan cekung. Ya ada di atas ya, dia ke atas, ini ke bawah, maksudnya salah. Sama-sama cembung ya. Cuma ini cembung ke atas, ini cembung ke bawah gitu kan. Jadi ini dikatakan fungsi produksi berbanding terbalik dengan bukan berbanding, iya bisa dikatakan berbanding terbalik. Kalau ini arahnya itu mencapai titik maksimum, maksimisasi, kalau produksi, kalau fungsi biaya, minimisasi. Ya. Oke. Maka, sering saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kita lihat di sini, perjalanan kurva ini. Sebenarnya kalau menjelaskan kurva ini sudah, rumus-rumus sebelum sudah ikut semua. Ya. Jadi kalau ikuti perjalanan Pak Jalan menjelaskan dalam 3 pertemuan terakhir ini, ini endingnya dari gambar ini ternyata. Iya. Produk total ini, ya. Ya, produk total. Dia mencapai titik maksimum pada saat MPP sama dengan 0. Ini MPP, kurva MPP dah. Ini inflection point. Ini adalah titik mulainya efisiensi secara teknis. Ini adalah daerah efisien, rasional, rational state, daerah irasional. Daerah rasional ini daerah irasional ke sini. Ini ke sini irasional. Yang rasional cuma ini. Ini daerah efisien. Inilah yang dipertahankan oleh pengusaha. Bagaimana caranya? Kalau tanaman tahunan dirawatlah, dipupuk, disiangi, disiram, gitu ya. Di pemberantasan hama, jangan sampai sakit. Kalau itu tanaman karet, kopi kan begitu dirawat. Kenapa milik pemerintah itu tanaman kopinya bagus? Iya, karena dirawat, diairi, dipupuk, ya disemprot. Kalau punya petani kan tidak. Sehingga umur produktivitasnya itu masih panjang. Tapi kalau tidak pernah dirawat, dipupuk tidak, diairi tidak, disiangi tidak, dipruning tidak, maka tanamannya bentuknya liar, produksinya rendah, ya otomatis karena hara tanah sedikit, otomatis buahnya sedikit. Jadi jangan heran kalau kalian punya tanaman, kenapa sih buahnya sedikit ini ya? Buahnya sedikit gitu ya. Ya jangan-jangan memang haranya kurang. Pakai kalau ternak itu pakannya kurang, ya hidup cuman kurus gitu ya. Tanaman juga sama. Kalau makhluk Allah itu sebenarnya bisa pakai naluri sudah kelihatan. Kalau kita open, otomatis kan pasti menghasilkan. Pasti. Itu karena makhluk. Ya kalau kita sirami, punya bunga kita sirami, kita rawat, kalau ada rumput dicabutin, otomatis bunganya pertumbuhannya normal. Tapi kalau rumputnya lebih tinggi dari tanaman pokok, ya otomatis, gitu kan. Kalau itu tanaman produktif, ini kopi besar tapi tidak pernah berbuah, tebang aja kan gitu tuh. Gitu. Jadi karena itu makhluk ya. Itulah perlakuan kita manusia sebagai pengelola, kita harus bagaimana supaya tanaman itu umur produktifnya itu panjang. Ini umurnya tua tapi masih bagus, kita pertahankan. Kalau tebu biasanya kalau secara teoritis biasanya 3 kali tebang harus ganti tanam baru, tebu. Misalkan sekarang tanam, tahun depan panen, tahun depan lagi panen, tahun ketiga sudah panen, tahun keempat sudah tanam baru lagi. Itu tebu, itu rekomendasi begitu. Apa tujuannya? Agar supaya produktivitasnya meningkat.
Kenapa? Kalau sudah anakan keempat biasanya produktif rendah gitu ya. Nah, katanya petani, itu teori Pak. Ya, beli bibit kan mahal, mahal sekali ya. Tapi kalau tebang terus sampai 10 kali, kalau petani sih bisa sampai 10 kali. Kalau teorinya 3 kali harus didongkel ganti baru. Kenyataannya tidak. Ya, petani kita kesulitan karena kesulitan modal. Tahu tidak produktif, tahu, cuman kan butuh modal baru. Sehingga untuk mempertahankan produktivitasnya rendah. Kenapa sih rendemennya rendah? Wajar saja. Karena tanamannya tanaman tua. Ya, yang tumbuh itu tunasnya sudah dari indukan yang sudah tua. Otomatis produktivitasnya rendah, wajar. Rendemennya rendah. Ya, bukan tidak ngerti petani, tapi kesulitan modal kerja. Ya, ya lagi-lagi susah ya, memang. Itu kalau tanaman ya, saya tidak berpikir ini hanya berlaku untuk agribisnis. Maka kalian orang agroindustri harus paham itu. Harus. Ya, karena namanya agroindustri pasti menggunakan hasil produk pertanian. Nggak boleh yang lain. Usahakan nanti kalau kalian riset itu harus berbasis dari, kalau bimbingannya Pak Jamali haruslah ya. Tolong dicatat tuh. Ya, bimbingan Pak Jamali harus cari agroindustri, nggak boleh yang lain. Ya, biar tidak tersesat ilmunya ya. Kalau ke yang lain gimana, ke perbankan gimana? Ya bisa aja, cuman kan tersesat gitu kan. Ya, jangan kemana-mana kita itu. Ya, karena di ilmu kita sudah banyak sekali, sudah rumit, ditambah yang tidak paham. Ya, ya. Apalagi berbicara kepemimpinan, kepemimpinan, aduh katun, nggak usah lah. Ya, sebenarnya begitulah ya. Langsung aja gimana perancangan. Sebenarnya kalau anak agroindustri banyak perancangan. Ya, ya. Banyak sekali sebenarnya lahannya untuk penelitian itu. Banyak. Oke. Nah, ini daerah, ini yang dipertahankan. Ini adalah tugasnya pengelola untuk mempertahankan supaya tanaman tetap sehat, supaya kalau tuh sapi tetap produktif gitu ya. Kalau sapi perah, ya dia produksinya besar, produksinya banyak, ya. Jadi dengan meningkatkan kualitas pakan yang diberikan, kesehatan ternak dilayani dengan baik, jangan sampai sakit dan sebagainya, ya. Ya. Nah, inilah daerah keuntungan, region, ya, daerah rasional, daerah paling efisien. Bagaimana hubungannya dengan kurva biaya? Lagi-lagi, marginal cost dalam kuliah kemarin sudah, marginal cost akan berpotongan dengan ATC pada titik maksimum sudah pasti. Pada saat inilah marginal cost sama dengan marginal produk sama dengan 0 ini. Saya ulangi lagi, pada saat marginal cost berpotongan dengan average, ya, marginal cost berpotongan dengan ATC, di mana marginal produk sama dengan 0 atau total physical product mencapai titik maksimum. Kan enak tuh urusnya nih. Jadi sudah usah baca teori, kalau lihat grafiknya sudah, maksudnya ini. Pada saat ini adalah produk maksimum, MPP sama dengan 0, marginal cost berpotongan pada saat ATC minimum. Hati-hati. ATC minimum berpotongan dengan marginal cost. Dah. Demikian pula pada saat marginal cost berpotongan dengan average variable cost, pada saat average variable cost mencapai titik minimum. Nah, pada kondisi ini kalau kita tarik garis ke fungsi produksi, di mana MPP sama dengan APP. Inilah awal efisiensi. Berarti ini, pada saat ini, biaya itu rendah. Mudah mulai rendah. Toh? Karena AVC sudah terendah ini. Ya, sudah mulai terendah. Dan ini marginal cost terus meningkat. Iya, masih gitu kan. Karena ada penambahan jumlah. Kenapa meningkat? Iya, karena inputnya kan makin tambah ini. Input menambah otomatis kan biaya. Ini kan biaya toh. Ini jumlah produksi. Inputnya makin banyak yang digunakan, otomatis biayanya masih tetap meningkat. Begitu maksudnya. Ya.
Karena average variable cost-nya juga meningkat. Ya, average variable cost-nya makin meningkat ke sini seiring dengan penambahan input. Nah, pada saat ini, pada saat average variable cost itu minimum berpotongan, hati-hati, AVC minimum berpotongan, berpotongan dengan marginal cost pada titik minimum. Ya. Kemudian pada saat ini MPP berpotongan dengan APP pada saat APP maksimum. Inilah awal efisiensi secara teknis. Ya, kalau di sini akhir efisiensi secara teknis, akhir, tidak boleh lebih dari ini. Kenapa? Sudah tidak efisien karena produksinya sudah maksimum, biayanya sudah tinggi di sini. Ini kan tinggi toh biaya. Kalau di sini rendah. Di sini tinggi, maka jangan. Ini biayanya sudah average total cost sudah tinggi. Rugi perusahaan sementara produksinya menurun. Inilah hubungan antara kurva produksi dan kurva biaya, ya. Jadi ini saya sebenarnya ini teori ini ada di mana ya? Di ekonomi mikro. Cuman Pak Jamali sudah tetapkan, diadvankan di ekonomi industri. Sebenarnya ekonomi industri itu adalah ekonomi mikro terapan. Saya ulangi lagi, ekonomi industri itu ilmu ekonomi terapan. Kalau ekonomi mikro kalian sudah paham, maka ekonomi industri itu advance-nya, lanjutannya. Jadi ilmu itu kalau dipelajari, oh tambah mumet ya. Banyak sekali nih, kalau turunan lagi panjang sekali urunnya, panjang sekali. Ada pertanyaan? Berarti dua kurva sudah tuntas, kurva produksi, kurva biaya, penentuan titik efisiensi, harga, efisiensi fisik, keuntungan maksimum sudah. Ya, tolong kalian coba di rumah, ya tugas-tugas silahkan kalian kerjakan, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Bagaimana pengaruh perubahan-perubahan terhadap letak titik efisiensi secara ekonomi? Apa saja variabel-variabel yang mempengaruhi? Yang pertama, perubahan teknologi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi maksudnya ini ya. Apa saja? Yang pertama, teknologi. Teknologi itu bisa menggeser. Iya, tadi contohnya kalau tanaman dipelihara, diberi pupuk intensif, diairi, apa namanya, disiangi. Disiangi itu diangkat, dibuang rumput, ini namanya disiangi. Ya, atau menggunakan pupuk berimbang ya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kalau diproduksi kerupuk, Pak. Beda ya, beda. Akan berbeda budidaya dengan industri dengan prinsip-prinsip di dalam mengelola agroindustri berbeda. Karena kalau produksi, seperti sampaikan di awal-awal saya membahas tentang fungsi produksi dengan hukum kenaikan hasil yang menurun, tidak jalan, tidak bisa. Hukum ini diterapkan di agroindustri tidak bisa. Khusus ilmu ini di dalam agribisnis. Maka dalam mengelola agroindustri harus paham ini dulu. Kalau ini tidak paham nanti, kenapa sih produksi karetnya rendah? Iya, jangan-jangan tanaman sudah tua. Maksudnya begitu. Gimana caranya? Lakukan pemupukan, lakukan penyiangan, ditangkuli, dirawat batang supaya nanti getah karetnya bagus gitu ya. Kalau tidak pernah disiangi, tidak pernah ya otomatis ya, rumputnya tinggi sekali, airnya tidak ada, otomatis ya getah tidak keluar, gitu kan. Jadi ada treatment, ada teknologi yang diterapkan di situ. Maka di sini ada perubahan teknologi. Loh, memberi pupuk, disiangin dan sebagainya itu adalah menambah biaya. Biaya ya, nambah biaya otomatis biaya itu ya. Teknologi diterapkan pasti ada pengalokasikan biaya.
Ya, tidak ada terapan teknologi tanpa biaya, tidak mungkin, rasanya tidak ada ya. Oke, paham maksudnya? Jadi di sini bisa menggeser letak efisiensi maksimal, bisa. Menggeser dari waktu, memang nambah biaya, tapi di situ waktunya lebih panjang. Ya. Kalau sawit itu umur produktifnya sampai mulai 7 tahun sampai umur 17 tahun, bahkan bisa sampai 25 tahun. Umurnya panjang. Punya poltek umurnya pendek karena tidak pernah dirawat. Kalian yang punya poltek ada toh? Kalau lihat kalian di budidaya sawit itu yang di Kalimantan, intensif tuh. Ya, gundukan tanahnya bagus, dirawat itu, ya. Memang ada petugasnya, ada ibu-ibu yang banyak yang kerja tuh, daun tidak boleh bergelantungan, bersih begitu ya tanamannya itu. Dipaning, dipangkas gitu. Bersih, lingkungannya bersih, rumputnya itu jarak 1 meter, 2 meter dari batang itu dirawat, tidak ada rumput. Ya, dicangkuli begitu. Ya. Rata-rata ibu-ibu yang kerja memang, ya. Yang baru yang berat-berat baru bapak-bapak, biasanya begitu ya. Yang saya pernah amati di lapangan. Kalau yang punya poltek itu yang karena itu hanya percontohan, tidak dirawat. Soalnya percontohan diberikan contoh yang bagus gitu kan, dirawat gitu ya. Sehingga sawitnya sehat, tandannya sehat. Memang kalau di Jember tidak bisa bagus, sawitnya tidak bisa besar, tidak bisa tinggi besar, tidak bisa. Tidak pernah berbuah, tandannya besar. Ya seperti di mana tandan sawitnya nggak ada, tandan sawitnya kecil-kecil gitu. Kenapa? Karena geografis, karena curah hujan. Jadi kalau mau berita, oh kenapa produksi CPO-nya rendah? Iya karena budidaya tidak bagus. Nah tidak bagus karena curah hujannya rendah. Curah hujan rendah atau tinggi tergantung letak geografis. Sawit di Jember tidak bisa. Bisa tumbuh, cuma tidak bisa baik. Boleh kalian tanya ke teman-teman perkebunan ya, tanya ya. Sawitnya tidak bisa. Jengkir balik tidak bisa. Karena memang itulah comparative advantage. Ya. Sebentar lagi mati lagi nih ya. Nanti kita sambung lagi ya. Sebentar lagi mati nih. Berapa? Tidak sampai 1 menit ya. Tidak apa-apa ketiga kalinya. Mungkin kita tidak sampai full jam 5. Mungkin jam 5 kurang 20 sudah selesai lah. Biarpun pas ini tinggal sedikit lagi sebenarnya. Yang kedua, perubahan iklim. Tadi ya, iklim. La Nina seperti sekarang. Curah hujan yang tidak menentu.